ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Oke, nah di sesi pertama ini kita akan membahas apa saja unsur-unsur lingkaran, terus sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, langsung saja poin yang pertama, yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran beserta unsur-unsurnya seperti pada gambar tersebut, yaitu ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, pembereng, dan apotema. Nah, oke, kita bahas satu ya. Yang pertama nih, titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu yang ini yang biru. Nah, titik pusatnya itu adalah titik O. Nah, sekarang nih, jika kita punya terdapat soal seperti ini, terdapat lingkaran, yang manakah termasuk titik pusatnya? Oke ya. Mengapa titik B salah? Karena titik B terdapat setiap titik itu sama jaraknya, sama panjangnya. Misalkan terdapat titik R dan terdapat titik S dan titik T. Nah, jarak antara titik Q dan R dan titik itu sama dengan jaraknya antara titik Q dan S, tetapi jarak antara titik Q dan titik T itu tidak sama. Jadi titik Q itu bukan titik pusat ya. Lanjut ke unsur berikutnya, yaitu jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Nah, jari-jarinya itu adalah OA, OB, OC, dan OD. Nah, jarak antara titik pusat dan titik lingkaran itu tetap. Jadi titik OA itu akan sama dengan panjang OB, dan akan sama panjang dengan OC, dan akan sama panjang dengan OD. Nah, sekarang nih, jika ruas jari OE itu apakah merupakan jari-jari? Bukan ya, karena titik E ini bukan pada titik lingkaran, karena ini bukan pada titik lingkaran. Selanjutnya, ada yang namanya diameter. Nah, diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, contohnya nih, itu AB yang ini. Karena diameternya, titik A dan B ini itu terdapat pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran ini. Titik pusat
titik lingkaran. Nah, jadi panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Jadi AB itu sama dengan 2A dan AB itu akan sama dengan 2B. AB akan sama 2OC dan AB akan sama dengan 2OD. Lanjut ya, tadi busur. Tali busur adalah dua garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya nih, pada lingkaran ini ruas AB akan dinamakan dua busur karena terletak pada kedua titik lingkaran yang ini. Lingkaran ini. Kemudian lanjut. Menurut kamu, nah diameter AB ini termasuk tali busur bukan? Termasuk ya. Ingat, karena tali busur yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, titik A dan B itu famili. Nah, titik A itu dua-duanya terletak pada titik lingkaran. Jadi AB itu termasuk tali busur lingkaran. Nah, di sini diameter itu sama saja merupakan tali busur terpanjangnya. Selanjutnya menemukan busur. Nah, tadi kan tali busur itu adalah suatu ruas garis lurus. Nah, sedangkan busur itu suatu garis lingkungan yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, contohnya pada busur ada ini. Nah, untuk busur ada yang namanya busur besar dan busur kecil. Nah, untuk busur yang besar, busur kecil dan busur pada lingkaran. Nah, busur besar itu lebih dari setengah lingkaran. Contohnya nih, besar ada ini. Nah, untuk busur kecil itu kurang dari setengah lingkaran. Contohnya itu ini. Nah, untuk sama dengan setengah lingkaran, nah busur yang panjangnya sama dengan setengah itu dikatakan busur setengah lingkaran. Contohnya nih, ini ada ini. Nah, jika di soal tidak dikatakan busur besar atau busur kecil, maka misalnya di soal ada soal tidak dikatakan busur besar atau busur kecil. Jika di soal disebutkan busur AD saja, maka sudah disepakati maka itu busur kecil. Nah, penulisan busur itu ini. Misalnya ditulis itu ada lengkungan di atasnya. Nah, lanjut itu garis. Jari merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, seperti daerah yang dihasil ini di OC ini. Nah, joring juga itu ada joring besar dan joring kecil. Nah, daerah yang diatur daerah yang diatur orang sini
digunakan busur jaring kecil. Kemudian jaring besar ini daerah yang diarsir. Nah, sama nih dengan busur. Jika di soal tidak dikatakan jaring besar atau jaring kecil, maka yang dimaksud adalah jaring kecil. Nah, oke, sekarang daerah yang diarsir ini termasuk jaring bukan? Termasuk ya. Termasuk juga ya, karena dibatasi oleh jari-jari PTI dan QR, dan terus dibatasi juga busur setengah lingkaran QR. Nah, ini ke tembaran. Nah, tembaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, contohnya daerah yang diarsir jari ini adalah tembaran. Nah, tembaran itu ada dua, yaitu tembaran yang besar dan tembaran kecil. Nah, untuk tembaran kecilnya itu ini yang diarsir biru. Kemudian untuk tembaran besarnya itu ini yang diarsir warna Nah, selanjutnya menurut kamu daerah ini yang dimaksud biasanya termasuk tembaran bukan? Termasuk ya. Nah, itu daerah yang karena daerahnya itu dibatasi oleh busur QR dan dibatasi oleh setengah busur. Nah, lanjutnya ada yang namanya apotema. Apotema itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik dengan pada tali busur. Dengan syaratnya ruas garis apotema itu tegak lurus dengan tali busurnya, Nah, ruas garis itu disebut apotema karena OE itu menghubungkan titik pusat E pada tali busur AD, dan juga OE ini bertegak lurus pada AD, tali busur AD. Nah, itu dia tadi unsur-unsur lingkaran. Nah, agar lebih mantap lagi nih, coba kamu buat ini. Unsur ya. Ingat, seksi ini tuh menghubungkan dua titik pada dua lingkaran. Jadi seksi adalah tali busur. Nah, titik P dan Q itu terdapat pada lingkaran. Nah, kita sudah ketahui ya, itu unsur-unsur lingkaran. Nah, selanjutnya kita ketahui kata itu sudut besar dan sudut lingkaran. Nah, kita bahas sudut besar dulu ya. Nah, sudut besar itu adalah yang terbentuk oleh dua jari-jari dan titik sudutnya terdapat pada titik pusat lingkaran. Contohnya nih,
seperti gambar ini, dan bisa dikatakan sudut biasa atau bisa dikatakan sudut alfa. Nah, ini sudut ini dikatakan sudut refleks dari sudut BAC. Yang sudut refleksi itu 360 derajat dikurangi sudut BAC, atau bisa dituliskan beta dikurangi 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sudut ABP atau sudut theta ini bisa dikatakan sudut pusat. Dikatakan sudut pusat ini bukan? Sudutnya karena kan terbentuk dari dua jari-jari dan titik pusatnya dan terletak pada titik pusat. Nah, karena sudutnya berpelurus, jadi sudut ABP itu sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya ada yang namanya sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya terletak pada kelilingkaran. Contohnya sudut DCE. Nah, perbedaan sudut pusat dan sudut keliling itu terletak pada titik sudutnya. Nah, kalau sudut pusat itu terletak di titik sudutnya itu terletak di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling itu titik sudutnya terletak di keliling lingkaran. Nah, sekarang coba kamu jawab soalnya. Coba pada makanan Anda. Ingat ya, sudut pusat itu adalah di pusat lingkaran. Jadi titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Jadi titik pusatnya itu adalah nah, kita soalnya dulu. Nah, sudut keliling itu titik sudutnya terletak di keliling lingkaran. Jadi berarti sudut kelilingnya itu QCR dan QCR. Oke, jadi kita sudah tahu apa itu sudut pusat dan sudut lingkaran. Dan itu tadi penjelasan mengenai lingkaran bermanfaat. Terima kasih.